Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ini adalah pertemuan kedua kita yang masih melalui video tutorial dikarenakan pandemi COVID-19. Baiklah, materi yang akan kita bahas adalah bentuk akar. Yang pertama adalah bentuk dan sifat-sifat akar, yang kedua merasionalkan bentuk akar, yang ketiga menyederhanakan bentuk akar. Jadi di pertemuan kedua ini akan kita bahas adalah bentuk dan sifat-sifat akar. Kedua materi ini akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Baiklah, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami konsep bentuk akar yang sesuai dengan penyelesaian masalah yang tepat. Yang kedua, siswa mampu menentukan hasil operasi bilangan dalam bentuk akar. Baiklah, kita akan memulai materi. Yang pertama adalah bentuk akar. Apa sih definisi bentuk akar? Jika N merupakan bilangan bulat positif, A dan B merupakan anggota himpunan bilangan real, maka berlaku B pangkat N sama dengan A. Maka B disebut sebagai akar pangkat N dari A. Secara umum, bentuk akar ditulis sebagai akar pangkat N dari A. Seperti ini bentuknya. B pangkat N sama dengan A, maka ditulis B sama dengan akar pangkat N dari A. Contoh soal. 4 pangkat 2 berapa? 16 kan? Maka ditulis 4 sama dengan akar 16. Paham? Contoh soal yang kedua. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 2 sama dengan, di sini ada sama dengan ya. 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Paham? Baiklah, kita ke sifat-sifat bentuk akar. Sifat yang pertama. Bentuknya seperti ini. Akar pangkat N dari A dikali akar pangkat akar pangkat N dari B. Sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Contoh soal. Sederhanakan bentuk berikut. Akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 9 akar pangkat 3 dari 9. Maka berarti kan bentuknya seperti ini. A dikali B. Berarti 3 dikali 9. Jadi seperti ini. Akar pangkat 3 dari 3 dikali 9. 3 dikali 9 berapa? 27. Jadi akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Paham? Paham ya? Sifat yang kedua. Bentuknya seperti ini. Akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N A per B. Ini adalah pembagian ya anak-anak. Contoh soalnya seperti ini. Akar 96 per akar 6 sama dengan akar 96 per 6. 96 dibagi 6 adalah 16. Jadi akar 16. Akar 16 berapa? 4. Paham? Paham ya? Contoh soal yang kedua. 4 akar 28 per 3 akar 7. Jadi caranya adalah seperti ini. Kita pisahkan dulu. 4 per 3 dikali akar 28 per 7. 28 per 7 bisa dibagikan. Berapa hasilnya? 4. Berarti akar 4. Akar 4 berapa anak-anak? 2. Jadi 4 per 3 kali 2. 4 per 3 dikali 2 berapa? 4 dikali 2, 8. Jadi 8 per 3. Gimana? Paham? Contoh soal yang kedua. Sifat yang kedua. Oke, paham ya? Kita lanjut sifat yang ketiga. Bentuknya seperti ini. B akar pangkat N dari A ditambah C akar pangkat N dari A sama dengan berarti B ditambah dengan C. Jadi seperti ini. B ditambah C dikali akar pangkat N dari A. Yang kedua adalah pengurangan. Sama ya. Cuma tandanya aja yang kita rubah. Seperti ini. Jadi ini salah ya tandanya. Ibu salah ketik. Ini harusnya dikurang. Jadi seperti ini. B
akar pangkat N dari A dikurang C akar pangkat N dari A. Sama dengan, berarti B-nya dikurang dengan C. B dikurang dengan C dikali akar pangkat N dari A. Contoh soalnya seperti ini anak-anak. Sederhanakan bentuk berikut. 3 akar pangkat 5 dari 7 ditambah 6, akar pangkat 5 dari 7 dikurang 2, akar pangkat 5 dari 7. Di sini kan akarnya sudah sama ya, sama 7, sama 7, sama 7. Akarnya sama 7. Jadi ini langsung bisa kita tambahkan, kita jumlahkan atau kita kurangkan. Berarti akarnya kan sudah sama, berarti tinggal kita tambah atau kita kurangkan. Jadi 3 ditambah 6 dikurang 2 dikali akar pangkat 5 dari 7. 3 ditambah 6 berapa? 9 kan? Jadi 9 dikurang 2 berapa? 7. Jadi hasilnya 7 akar pangkat 5 dari 7. Paham? Paham ya? Sekarang contoh yang kedua, akar 18 ditambah akar 8. Ini kan akarnya belum sama, jadi harus kita samakan dulu. Kita cari dulu seperti ini ya. Akar 2 dari 18 berapa? Akar 9 dikali 2. Ditambah akar 2 dari 8 berapa? Akar 4 dikali 2. Jadi ini kita pecahkan jadi akar 9 dikali akar 2 ditambah akar 4 dikali akar 2. Mana yang bisa disederhana di sini? Akar 9 dan akar 4 kan? Akar 9 itu berapa anak-anak? 3. Jadi 3 dikali akar 2. Jadi 3 akar 2. Akar 4 berapa anak-anak? 2. Jadi 2 dikali akar 2. Jadi ditambah 2 akar 2. Di sini kan akarnya sudah sama. Berarti bisa kita jumlahkan. 3 ditambah 2 berapa? 5. Jadi 5 akar 2. Paham? Paham ya sifat yang ketiga. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini sangat mudah ya anak-anak. Akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kalian hanya menentukan A-nya. Kalau A-nya berarti dia hasilnya juga A ya. Contoh, sederhanakan bentuk berikut. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Sekarang Ibu tanya, A-nya berapa? A-nya 2 kan? Berarti hasilnya adalah 2. Paham anak-anak? Paham ya? Soalnya sifat yang keempat ini sangat mudah. Sekarang sifat yang terakhir adalah sifat kelima. P akar pangkat N dari A dikali Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q. P-nya berarti kita kalikan dulu. P dan Q-nya kita kalikan dulu dikali akar pangkat N dari A dikali B. Jadi akarnya kita kalikan. Contoh, sederhanakan bentuk berikut. 2 akar 50 dikali 3 akar 32. Jadi yang pertama, langkah pertamanya adalah 2 dikali 3. Kemudian akar 50 dikali dengan akar 32. Jadi seperti ini kan. 2 dikali 3 berapa anak-anak? 6. Akar 50 dikali 32 berapa anak-anak? Akar 1600. Jadi 6 akar 1600. Akar 1600 berapa anak-anak? 40 kan? Jadi 6 dikali 40. 6 dikali 40 berapa? 240. Baik, sifat-sifatnya sudah selesai. Kita ke contoh soal atau kita latihan ya. Seperti ini. Sederhanakan bentuk berikut. Yang pertama, 3 akar 7 dikali 4 akar 2 ditambah akar 3. Jadi cara yang pertama atau langkah yang pertama kita mengalihkan 3 akar 7 ini ke dalam sini ya. Jadi seperti ini. 3 akar 7 dikali 4 akar 2. Berarti 3 dikali 4 adalah 12. Akar 7 dikali akar 2 berarti akar 14. Jadi seperti ini kan 12 akar 14. Sekarang yang di sini akar 3 akar 7 dikali akar 3, berarti 3 akar 21. Bu, di sini kan akarnya belum sama, bisa dijumlahkan nggak? Tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena akarnya tidak sama. Jadi cukup sampai di sini. Paham? Paham ya? Sekarang contoh soal yang kedua. Akar 7 ditambah akar 2 dikali 2 akar 7 ditambah akar 2. Jadi ini sama dengan
perkalian bentuk aljabar ya, paham? Jadi cara yang pertama adalah seperti ini. Akar 7 dikali dengan 2 akar 7. Sebenarnya di sini kan ada 1, jadi 1 dikali 2, 2. Akar 7 dikali akar 7, 7. Selesai langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua. Akar 7 dikali dengan akar 2, jadi akar 14. Ditambah akar 2 yang ini dikali dengan 2 akar 7. Jadi 2 akar 14. Sekarang akar 2 dikali akar 2. Jadi 2. Paham? Akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Jadi 2 dikali 7 adalah 14. 14 ya. Sekarang di sini akar 14 ditambah akar 2, akar 14 ditambah 2 akar 14 kan bisa dijumlahkan. Jadi 3 akar 14 ditambah 2. 14 ditambah 2 berapa anak-anak? 16. Jadi 16 ditambah 3 akar 14. Baiklah, materi kita sudah selesai. Contoh soal juga sudah kita bahas. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian mudah memahaminya. Baiklah, untuk tugas akan Ibu share di Google Classroom kita dan dikumpul juga di Classroom. Mengerti anak-anak? Dan dikumpulkan di Classroom. Tidak ada lagi yang bertanya dikumpul di mana ya Bu? Paham? Dan Ibu berharap kita berdoa bersama agar COVID-19 ini segera berakhir, agar kita dapat kembali bersekolah dan bertatap muka belajar di kelas yang sangat menyenangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.